warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak ustazah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar di tema 3. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah kita membaca doa sebelum belajar tadi, semoga anak ustazah paham dan mengerti tentang pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang mari kita belajar. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Pengertian wawancara. KD 3.3 dan 4.3. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Berikut hal-hal saat melakukan wawancara. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertama, pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Yang kedua, pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apakah hewan yang Bapak pelihara? Apa hewan yang Bapak pelihara? Kemudian, berapa? Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh, siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak? Kemudian di mana? Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Di mana Bapak membeli makanan ternak? Kapan? Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan Bapak memberi makanan hewan peliharaan? Mengapa? Mengapa berfungsi untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya,
Mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Kemudian bagaimana? Bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, itulah tadi fungsi penggunaan beberapa kata tanya ya, Nak. Lanjut, pertanyaan wawancara yang baik. Ini harus antum ingat pertanyaannya. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runut. Kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, antum juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Mempraktikkan wawancara sederhana. Pertama, ingat kembali materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Nah, itulah tadi anak ustazah penjelasan tentang wawancara ya, Nak. Tugas antum di rumah yaitu ayo lakukan praktik wawancara dengan orang tua antum atau narasumber yang berkaitan dengan tanaman hias. Ya, Nak. Siapkan daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Antum harus menyiapkan daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Tadi sudah ustazah bahas ya, Nak ya. Sudah ustazah bahas tentang fungsi-fungsi kata tanya tadi. Itu ada dimulai dari kata apa, berapa, kemudian siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini harus antum masukkan ya, Nak ya, fungsi-fungsinya. Antum buat dulu daftar pertanyaannya ya, Nak. Dan antum kumpulkan Selasa depan. Oke, Nak ustazah, paham ya, Nak ya, tentang tugasnya? Antum kerjakan di buku tulis antum, kemudian antum kirim ke ustazah. Alhamdulillah, itulah tadi pembelajaran kita. Semoga anak ustazah paham dan mengerti tentang pelajaran kita hari ini. Dan ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.